Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Konsep sistem menurut bahasa Indonesia, pengertian sistem dalam pandangan secara umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin, sistema, dan dalam bahasa Yunani, systema, yaitu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Karakteristik sistem. Yang pertama, tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem dan hierarki sistem, masukan sistem atau input, pengolahan sistem, keluaran sistem atau output, dan lingkungan sistem. Cara pandang sistem yaitu cara pandang sistem melihat operasi bisnis sebagai sistem-sistem yang melekat dalam suatu lingkungan yang lebih luas. Cara pandang sistem ini bermanfaat untuk sebagai berikut. Yang pertama, mencegah manajer tidak tersesat dalam kompleksitas struktur dan rincian pekerjaan. Yang kedua, menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Ketiga, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Keempat, mengakui ketertarikan organisasi dengan lingkungannya. Kelima, memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik yang hanya dapat dicapai dengan cara sistem tertutup. Klasifikasi sistem. Yang pertama, sudut pandang lingkungan. Kedua, sudut pandang asal pembuatan. Yang ketiga, sudut pandang keberadaannya. Yang keempat, sudut pandang kesulitan. Yang kelima, sudut pandang output atau kinerjanya. Pendekatan sistem, yaitu ada dua, pendekatan yang menekankan pada prosedur dan pendekatan yang menekankan pada elemen dan komponen sistem. Bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi, kalau kita akan membuat suatu model agar model tersebut bisa dikomunikatif pada model tersebut harus disampaikan. Model pembuatan. Suatu model yang dibentuk akan mewakili sejumlah objek atau entitas, sedangkan Wilson menyatakan model sebagai interpretasi secara eksplisit dari pemahaman tentang situasi. Pemahaman tersebut dapat dinyatakan dalam suatu matematik, simbol, atau kata-kata. Jenis-jenis model. Yang pertama, model fisik. Yang kedua, model naratif. Yang ketiga, model grafik. Dan yang keempat, model matematika. Manfaat model yaitu mempermudah model, mempermudah komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan sistem yang digunakan untuk pemecahan masalah. Masalah adalah penyebab dari suatu persoalan, gejala, kondisi yang dihasilkan oleh masalah. Tahapan pemecahan masalah dengan pendekatan sistem terdiri atas: yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem; yang kedua, mengenal sistem lingkungan; yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan; yang keempat, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem; yang kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu; yang keenam, mengidentifikasi sebagai alternatif solusi pemecahan masalah; yang ketujuh, mengevaluasi sebagai alternatif solusi; yang ke-8, memilih solusi terbaik; yang ke-9, menerapkan solusi; yang ke-10, membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Yang terakhir ada pengendalian sistem. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja sekarang dan membimbingnya pada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan. Elemen kunci pengendalian. Yang pertama, tujuan dan standar. Maksudnya sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, untuk membandingkan, mendeteksi berbagai perbedaan. Yang keempat, untuk mengoreksi dan menyesuaikan. Yang kelima, feedback atau feedback loop. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.